La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Oleh karena itulah ada beberapa, kalau di dalam hadis yang lain itu ada beberapa amalan-amalan yang nanti bisa bermanfaat tatkala kemudian kita setelah berpulang kembali kepada Allah, setelah ditanam di tiang lahat. Dan Anda itu disuruh untuk mempersiapkan hari ini sebagaimana di dalam konteks hadis Nabi yang diriwayatkan oleh, riwayatnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Kata Rasulullah, 7 amalan yang nanti pahalanya akan mengalir untuk hamba, yaitu setelah dia meninggal dan dia sudah berada di kuburnya. Mulanya amalan-amalan yang nanti bisa bermanfaat setelah kita meninggal sementara kita sudah di dalam kubur. Di antaranya 1, man ala mengilman, man sopo-sopone wong ala makan ngulang sopo man ngilman ing ilmu. Siapa saja yang mengajarkan ilmu. Mulai jenengan dua anak, dua bojo, dua orang-orang yang ada di bawah kita, warai karena nggomadai amalan ini. Ayo bu, sampai ngene tak warai ini maca Quran. Nek ora bisa mari ya yuk belajar bareng maca Al-Quran. Atau punya anak itu ajari bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, karena gue amalan ini. Coba bayangkan kalau suatu saat kemudian benjenengan tidak memiliki amalan ini, nang malaikat amal mudi sehingga dia manfaati, gunang kene jawab apa jajal? Waduh, kapan malah malaikat coba? Nah makanya ilmu yang kemudian diajarkan kepada seseorang, ya nek dua anak, punya istri, atau orang yang mungkin bersedia lah untuk panjenengan minta diajari saja, paling tidak ya anaknya dewe wari baca Al-Fatihah atau mungkin alif lah ya, apa sampean sing diwarin anak itu seperti itu kan mana ya, atau di pengajaran apa saja yang kira-kira bermanfaat ya, tiba-tiba di surga, tiba-tiba di neraka. Nek mungkin kan itu ya, kalau saya salutnya sama orang-orang dulu itu senantiasa nilai-nilai agama itu dibawa dalam pengajarannya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang notabene tidak begitu dalam ilmu agamanya, tapi masya Allah aja cokan yang membumi neraka itu kan ya. Sampai dulu saya tatkala SD, kalau sama teman-teman SD ada yang berdusta ya wis langsung istirahat ke neraka, caciki langka waktu saya ngegim gue itu mau lagi gue nek caciki gue ya hasilnya kayak gue. Coba bayangkan saja kalau zaman dulu, zaman dulu seakan-akan pengajarannya itu dadi kok anak wong akeh-akehan gundu lereng lah, akan gonku sih juta udel-udel gue engko nek sing ana sing jawab aku sejuta udel-udel karena wis dimiliki nang Allah Subhanahu wa taala. Ini wis gawana jeneng Allah mandek. Iya, oke aku, nek wis jeneng gawe Allah kok mandek. Zaman dulu gitu. Ini kan pengajaran. Artinya apa? Artinya mereka itu telah dididik oleh orang tua kita zaman dulu dengan pendidikan nilai-nilai agama Islam. Surga neraka wis digawa-gawa. Iku neraka, jauh sholat mulane neraka. Zaman siki kan ora. Zaman siki seolah-olah ngiming-ngimi bocah udah neraka surga. Orang tak punya HP kowe. Sesiki kayak gitu, ya kan ya. Pengajarannya mana gitu. Orang tuh kena es krim, orang tuh kena HP dan rezeki yang lain-lain lah. Ini kan penting, sekalipun hanya pengajaran omongan loh. Saya ingat sih zaman saya kecil ngono-ngono. Zaman saya kecil ya gitu. Sampai-sampai yang namanya musola seringkali dijadikan tempat nginep anak-anak muda zaman dulu. Saya juga janjinya yang mantan kangen nek masa-masa itu. Sanom pada nginep nang masjid, sekalipun ya sholatnya belum, tapi kan mending tempat kembalinya di masjid. Nek puasa atau mungkin aja, masya Allah,
Iya, ya nilai-nilai Islamnya itu yang perlu kita pahami. Lantas, fayarahumma, dia yaitu hamba itu melihat keduanya, melihat surga, melihat neraka. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah jika dia adalah orang bahagia, bertambah bahagianya. Mereka di dalam neraka, di dalam surga, tujuannya kalau dia adalah orang bahagia, men tambah seneng, tambah bunga. Kayak lu surga mukai di dalam lah. Kayak lu janjian neraka mukai sing diancam nambiyen, nyong selamat. Kayak ngapa senengnya coba? Tapi kalau seandainya dia adalah orang celaka, tujuannya adalah supaya menambah sisi penyiksaan di dalam batin dan jiwanya. Kayak apa begini? Wis beti-beti orang bisa jawab, terus tidur neraka kayak panggonanmu. Terus kemudian dia yang dalam surga juga, jebulin surga kayak jadi main banget tempatan, yang ternyata orang mana? Juga kayak apa? Maka yang namanya azab yang diterima oleh penghuni kubur di alam barzakh, penyiksaannya itu meliputi dua, siksa fisik dan disiksa psikis. Jiwanya juga menunggu siksa. Kayak apa jiwanya kesiksa? Menyesal. Begitu dia melihat surga, dia akan nangis. Ngapa dia nangis? Masya Allah, surga betapa indahnya. Tapi hari ini aku tidak bisa mendapatkannya. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dia kan begitu lihat neraka, naudzubillah min dzalik, perbuatan mungkin neraka kabeh. Ya Allah, kan ini kayak ngapa kesiksaannya coba jiwa nih. Kayaknya seakan-akan melebihi siksa dari pemukulan yang dihantamkan oleh malaikat munkar dan nakir. Kayaknya hatinya berpatah-patah, remuk kedam jiwanya. Kayak ngapa jajal. Sampai kalau suatu saat orang kena penyakit jiwa, kena penyakit psikis, masya Allah, dia menderitanya seakan-akan melebihi orang yang terkena penyakit fisik. Dia akan menang bahaya kayak gitu. Jadi kena penyakit psikis kan malah lebih sengsara loh. Lebih sengsara. Orang dipukul satu kali ya lah, satu kali, dua kali selesai sembuh. Tapi kalau suatu saat kena penyakit psikis, setiap menit dia kena hantaman jiwanya. Antum pernah merasakan tidak? Kalau seandainya Anda melihat orang yang kena penyakit-penyakit seperti itu sampai hilang jiwanya, betapa sengsaranya dia. Nanggalan, guyu dewek, mesem dewek. Ketone tak ya dunia mereka bebas, tapi betapa jiwanya dia itu meronta. Nah, ini yang dimaksud dari kalimat di sini itu seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dari hal yang seperti ini. Lantas qala Qatadah berkata, wadzakarna lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi arba'una dhiraman. Lantas Qatadah berkata, telah menyebutkan kepada kami kuburnya itu dilapangkan 40 hasta. Kuburannya dilapangkan 40 hasta. Kayak hasta ukuran ini, satu sini sampai ke sini ke sehasta. Tapi hastane wong Arab, kira-kira jerjine akan mengenai semeteran orang. Ya, berarti 40 hasta. Umber ya, umber lah kan. Tapi kalau 40 hasta di sini, ulama menyebutkan ini adalah ukuran 40 hasta di sini adalah ukuran akhirat. Sebagaimana 70 hasta yang disebutkan oleh ulama-ulama tatkala menyebutkan 70 hasta belenggu akhirat, itu adalah jika kemudian ada batu yang besar dikaitkan satu menuju ke lainnya, itu membutuhkan waktu 40 musim. 40 musim berarti 40 tahun. Nah, kira-kira 40 hasta berarti hitungannya akhirat. Kira-kira ambane sepira? Sampai nggak usah khawatir sing kemudian lemahnya sempit. Ngesun sampai dari mobil mana mbak ober ini nggak bisa ditol. Lagian siapa sih nggak mengukur seperti itu. Masya Allah ya. Artinya menunjukkan luasnya bagi orang yang kemudian mendapatkan keberuntungan pada hari itu. Kalau waqala Muslim, sementara kalau Muslim, Imam Muslim maksudnya, dia berkata sebelumnya dirongan 70 hasta. Ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut Qatadah 40 hasta, menurut Muslim 70 hasta. 70 hasta, satu hasta di sini adalah ukuran akhirat.
Udah ukuran dunia. Nah, ukuran dunia kan dari sini ke sini. Gitu. Ukuran akhirat. Sama seperti nanti gini, penduduk neraka, penduduk surga, nanti kan fisiknya diperbesar. Penduduk neraka fisiknya diperbesar, di antara kulitnya tebalnya 3 hari yang ditempuh dengan perjalanan cepat. Antara jarak kedua pundak satu dengan pundak lainnya, pundak singene tekan mengene, sama membutuhkan 3 hari perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan cepat. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Nah, yang jadi pertanyaan, kapankah hamba Allah diperbesar fisiknya? Nah, ulama berbeda pendapat. Syekh Utsaimin setelah dia masuk ke alam akhirat, berarti masuk ke alam akhirat, di antaranya 2 pendapat juga. Satu, begitu masuk di alam barzakh. Yang kedua, setelah dia dibangkitkan dari alam barzakh menuju padang mahsyar. Coba bayangkan jenengan, kalau Anda fisiknya tidak kuat, berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar dengan matahari didekatkan jarum tombak, dengan fisik yang seperti ini, kira-kira kotor. Oh, matang. Ya matang mulanya fisiknya diperbesar. Menurut ulama di antaranya 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah setelah yaumul akhirat, setelah hari kiamat. Hari kiamat ini juga 2 pendapat. Ada yang menyebutkan yaitu setelah dia masuk ke alam barzakh. Pendapat yang kedua, setelah dia dibangkitkan dari alam barzakh menuju padang mahsyar. Berarti ngesuk direct pun sama. Kalau kita mudah menjadi ahli surga, tingginya 60 hasta, tingginya seperti tingginya Nabi Adam, 20 meter lah. Sampai jadi siki sing nyun sewu sing ora begitu dhuwur, ora perlu repot-repot kepengin dhuwur, mlebu surga bae dhuwur kok. Jadi sampean ora kepenak, kepengin glowing asal dari mlebu surga glowing, ora perlu dadak tuku skincare yang tong setong. Yang larang-larang mau perlu sing penting jadi ahli surga sampai jadi dhuwur terus jadi glowing. Jelas gagak ayu-ayu mending orang tua mending wis ora bakal tua, wis ora bakal wedi. Next iki mbok glowing-glowingnya paling awet 10 tahun lah, 10 tahun mengene ya tetep bae ora bisa ngalahna ini. Iya mau umur usia sih ya. Gitu. Dan berikutnya, wa yamla'u 'alaihi hadran ila yaumi yub'atsuna sumarja ila hadis si Anas. Lantas pada saat itu dipenuhi untuk orang yang beriman itu, yaitu pemandangan yang indah, melihat surga sampai hari kiamat tiba. Berarti engkau kalau melihat konteks hadis ini, begitu kita berada di alam barzakh, setelah bisa menjawab pertanyaan itu, diperlihatkan neraka, lantas kemudian diperlihatkan surga sambil malaikatnya itu berkata, sungguh surga ini telah Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan tempatmu dari neraka itu. Lantas setelah itu dia melihat yaitu sesuatu yang indah, pemandangan surga. Sampai kira-kira nek nang alam barzakh gelem surga seneng ora? Seneng. Mulanya nek nang hadis lain, tidurnya ada manusia yang orang beriman di alam barzakh seperti tidurnya pengantin. Kenapa? Jiwanya senang. Jiwanya senang. Mulanya kayak sedelapan. Ngono-ngono. Sampai kalau merasakan sesuatu yang seneng banget, dalam acara TV misal, acara lagi seru-serunya, lagi seneng-senengnya sampai bubar. Aduh, bubar cepet teh. Iya kan ya? Apa mending Anda itu melihat pemandangan surga yang begitu indahnya, kalau seandainya kemudian dibahasakan melalui bahasa hadis Nabi, betapa kemudian dia akan merasakan singkat waktunya. Makanya kemudian oleh Rasulullah seperti tidurnya pengantin. Pengantin nanya kan sampai dulu kira-kira cepet apa suwe? Suke cepet ya. Nek kelalen kok bojo maning. Seperti itu. Wah, ini kalau kita melihat di dalam konteks hadis ini. Kemudian kembali ke tadi kan disebutkan amalan-amalan yang bermanfaat setelah kita mati dan kita berada di alam kubur. Satu tadi mengajarkan ilmu, yang kedua aukaron nahron, atau orang yang mengalirkan air,
mengalirkan sungai maksudnya, atau orang yang mengalirkan sungai kenek suatu saat pakai sampai terus kemudian kepepet banyune ora bisa mindi nang jenengan dialirkan kembali, Anda mendapat pahala, Masya Allah. Karena kan boleh jadi mungkin begitu mengalir nanti masuk ke kebun-kebun, nanti kemudian dimanfaatkan oleh para petani. Petani itu ada orang yang beriman, ada orang yang ahli berdoa, dan yang lain-lain. Itu manfaatnya seperti itu. Jika konteksnya yang melakukan itu adalah orang beriman. Masya Allah ya, mulai ngesu kali konoring kira-kira empat bisa rame-rame ngono. Masya Allah itu pahala kan, oh ya. Kerja bakti yuk mengalirkan air, men jalan, men banyune midine banter. Masya Allah. Mulanya kan nuju-nuju anak komunitas peduli lingkungan. Di antaranya mereka itu mengkais kotoran-kotoran yang membuat aliran air itu tidak mengalir seperti di kota-kota besar. Kadang-kadang Jakarta kan anak komunitas seperti itu. Kayak jenisnya komunitas yang apik, apalagi kalau dibungkus dengan nilai-nilai keimanan. Masya Allah. Karena kan Masya Allah pahalanya. Dan berikutnya, au harasan nahla, atau dia menanam kurma. Kalimatnya menanam kurma, tapi konteksnya adalah menanam buah-buahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, atau kemudian pohon, atau kemudian buah-buahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu seperti itu. Karena konteksnya seperti ini. Kalau di dalam hadis Nabi, sing jenengane orang tatkala menanam buah-buahan, Masya Allah manfaatnya. Sampean sing nandur, begitu sampean nandur, terus dinikmati nang anak putune sampean. Gitu isiana. Terus nang anak putune sampean umai didol. Kali didol, ditempatin nang beriman. Silo, Masya Allah. Mulanya sampai-sampai Rasulullah berkata, kalau seandainya hari ini hari kiamat, aku tetap akan menyuruh umatku untuk menanam pohon. Kata Rasulullah, Indonesia ini dina kiamat baik, aku kongkon ke umatku ku nanam pohon. Karena Masya Allah pahalanya, kayak ngapa mulai sampean nuju-nuju si salah iki salah. Kadang-kadang anak wong nandur pohon di tempat-tempat batas-batas atau mungkin tanah-tanah yang sifatnya itu milik pemerintah, contohnya di pinggiran-pinggiran kali. Kan nanam janjinya apik, ming sayangnya aja diakui gitu. Jadi, karena nanam itu kan bukan orang lain, karena bukan milik kita. Ya wis, siapa saja yang memanfaatkan itu, ya silakan. Kalau memang kemudian kita menanam di pinggir-pinggir seperti itu, yang tanahnya bukan milik kita, kalau wujudnya pohon sudah untuk lingkungan. Pohon jati itu tebang saja, yang itu saya yang nanam, nanti buat lingkungan saja, buat jembatan atau yang lain-lain. Ini Masya Allah. Karena manfaatnya kan apa ya? Sampai-sampai di dalam hadis Nabi, di dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi. Kalau di dalam konteks hadis Nabi itu disebutkan, siapa saja yang menanam pohon yang kemudian buah-buahan, lantas kemudian buah-buahnya itu diambil manfaatnya oleh manusia atau oleh hewan. Nek ana wong nandur, buah-buahane dicolongi nang tanggane, bocah cilik, anak-anak, atau mungkin wong dia sing kira-kira seneng, atau mungkin dipangan oleh codot, kelelawar, atau yang lain-lain, maka dihitung sebagai sedekah. Nih, jadi nek sampean nandur pelem terus woe 30 dipangan codot 31, Masya Allah. Masya Allah sih, pahala akeh. Jadi nek dicolong, ya apa nek satu set sampean nandur durian misal. Durian wae 50 biji ilang 53 misal. Ya apa asal jenengan ikhlas ya, asal jenengan ikhlas itu dihitung pahala sedekah. Sedekah dari Allah seperti dihitung sedekah. Kan ujung-ujung gue nek zaman sih nyuwun sewu, kalau seandainya pelem rambutan saya kira sudah hampir-hampir setiap rumah ada, sehingga sama anak-anak zaman sekarang wis ora gumun nek gue sing esi gelem ilang buah-buahan ki duren. Iya. Sing esi gelem ilang, iya. Sing esi gelem ilang itu. Nah, lantas seperti ini, sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kita mengambil buah pohon ising berbuah, entah itu pelem, duku, kersen yang di pinggir-pinggir jalan yang tanah itu milik pemerintah. Kadang-kadang mereka kan
ngomong wit-witan ya, wit-witan ke senang pinggir-pinggir dalam, status lemah itu milik pemerintah. Ini anak wawane, maka itu boleh dimanfaatkan oleh siapapun asal kemudian dia adalah sini. Artinya asal dia itu warga negara sini. Bahkan ulama siapapun boleh. Karena pada dasarnya kalau itu hak kepemilikan milik pemerintah kembali kepada hukum milik kebersamaan seluruh kaum muslimin. Ini karena pelembo dan kira-kira tanah sing milik pemerintah berapa apa. Sing penting mulai ngepet aja ngawak andi. Ngawak andi melas kancana juga rumah sampai nih nggak baju lah kayak lah. Ngapa sih ngawak andi telukan di barang nebas. Itu dari udi jadi boleh diperbolehkan. Kadang-kadang kan kita suka ya enek mengsembor nuju-nuju kita duduk nuju-nuju kan anak wit kersem kadang-kadang anak kita kan kepengen ngepet apa-apa karena itu statusnya milik kecuali kalau di tanah yang sifatnya memiliki hak kepemilikan pribadi ya udi ya, itu seperti itu. Ini hukum. Oh ya, berarti Masya Allah. Dan kita tahu ini hasil dari orang yang menanamnya. Sing nanam kayak apa coba pahalanya, apalagi kalau dia orang beriman dheweke sing nandur kayak senang sempor aku orang ngerti siapa tapi sing mangan kayak senang kono Masya Allah wong soleh wong sholat wong ora sholat pada mangan kabeh nang kono pernah nyicipi gitu ya pahalanya apa coba kalau dia orang beriman. Siapa yang pahalanya terbesar coba? Di antaranya orang yang menanam pohon-pohonan di tempat-tempat yang sifatnya seperti itu. Lantas pohon pelemnya mangganya itu dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah tatkala pulang lagi kencot-kencot kancane pada ngemiayam dia pakai duit rong ewu soak orang bisa bertoko terus dia pakai ngenteni nang kono ngerti pelem yang apa senengnya Masya Allah ini kan gitu ya. Artinya Rasulullah tatkala memberi amalan yang bermanfaat ketika setelah mati kita berada di kuburan di antaranya memang memiliki sisi kemanfaatan untuk orang banyak atau untuk orang masyarakat luas. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya adalah kata Rasulullah aubana masjidan atau yang membangun masjid. Membangun masjid ini tidak mesti utuh seperti ini. Artinya jenengan memberikan seberapapun 10.000, 20.000, 100.000 asal itu statusnya untuk membangun masjid termasuk di sini. Karena dalam konteks hadis Rasulullah panjenengan tatkala memberikan harta bendanya di jalan Allah untuk membangun masjid maka Allah banallahu ta'ala Allah membangunkan rumah di dalam surga. Kira-kira dewek istiqomah nang surga urung. Masya Allah ya, santan ini kita perlu ingat ini tidak tergantung nominalnya entah itu 10.000, 20.000, 30.000 yang statusnya untuk membangun masjid sama hadisnya seperti itu ya gitu. Ini karena konteks hadisnya seperti karena dalam hadis Nabi itu disebutkan sekalipun bangunan masjidnya itu selebar yaitu sarang burung kira-kira nek anak masjid ambane sesarang burung ki butuh biaya pira sesarang burung masjid kira-kira biaya pira 10.000 itu kan bahasa yang disampaikan Rasulullah karena ini untuk menyebutkan orang yang membangun masjid itu tidak mesti memberikan harta bendanya itu dengan harta benda banyak sekalipun 10.000 dengan niat betul-betul membangun masjid karena Allah sama statusnya. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan sekalipun masjidnya itu selebar sarang burung. Soalnya adil risalah Islam. Nek soalnya orang kayak itu ya melasing ora duwe maksudnya lu. Mau dibadenin nang surga sampai itu surga kok 10.000. Bangun rumah kok nang 10.000 nang dunia 10.000 untuk semen siji. Diwadani. Oleh karena itu dari risalah Islam adil. Tidak membatasi batasan nominal itu yang paling banyak, tapi membatasi sisi tauhid, sisi ikhlasnya kepada Allah, bersih dari tujuan ria. Masya Allah ya. Jadi dari karena kesempatan di sini. Dan berikutnya, atau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hafara bi'ran. Apa orang yang menggali sumur? Menggali sumur di sini sumur sing sifatnya bermanfaat untuk orang banyak. Antum punya sumur, kemudian panjenengan umumkan bebas untuk masyarakat umum. Masya Allah, pahalanya sing langsung ngono.
Jadi ning ana wong angsu jadi permuti. Pahala kok, kayak pada bae pahala. Nek bila perlu ngesu ning ana wong angsu wong siji musim ketiga, yuk mending-mending aja dewekan. Nek kepriwe sih gawa wong 50 menjumur entek. Pahala aku pakai. Iya, jadi pahalanya Masya Allah ya, pahalanya Masya Allah. Dan kita, ini kan ujian. Kita punya sumur mungkin, yang sifatnya lagi musim ketiga langka-langka. Kadang-kadang manusia itu pertama, yang mana yang ngangsu, apa-apa, sepisan. Ping pindo, mana? Sehingga ping telu, ping 4, ping 5, ping 6, ini ujian. Apakah menjadi amal soleh apa tidak? Terus dia kayak ngomong mentangganya, kayak wong ngangsu cewek itu isin. Kalau Anda ngomong seperti itu ya terhapus, sudah percuma. Toh dheweke kayak isi ngangsu bae sampean ya ora wani ngomong. Kan itu ya, mending dhewek diterima nabi di ikhlas nabi. Karena yang namanya ikhlas, amalan selama kemudian lisan itu tidak berbicara, maka itu masih bisa diterima. Sekalipun nang ati nyesel dilawan. Selama kemudian tapi neng di sana wis ngomong, supaya nang kene, wis gagal, lolos. Kan eman, toh pada dasarnya ya tetap mengono kok. Mulane dulu ada kasus pembangunan masjid. Karena di pembangunan masjid itu rencananya itu ya bangun masjid, ada orang yang memberikan harta bendanya kudu kok gawe sumur. Karena dengan alasan hadis ini, karena jarene dhewek engko nek duitku nggo tuku kipas angin, kalau uangku tidak dibuatkan sumur, kalau uangku hanya dibelikan karpet kipas angin, engko nek karpetnya rusak, karpet ditinggo, pahala kuntek. Yang seperti ini tidak benar, karena yang namanya amal jariah, maka Allah yang mengetahui kadar dan ukurannya. Kan sempat ngeyel itu, sampai rame di rapat dan takmir masjid. Ngasih takmir masjid itu bingung mau ngarana. Wong wis dadi keyakinannya seperti itu, pokoknya ora gelem. Nek orang moh iku. Akhirnya si Dani wis digawekna sumur tenan. Ya kan dia itu berpikirnya kayak gitu. Padahal sekalipun tidak untuk membuat sumur, asal untuk masjid, sama pahalanya. Allah mengetahui kadarnya lah. Ini Masya Allah. Ya jenengan sing duwe sumur atau yang punya sekalipun bukan sumur nganggo bis, panjenengan sogi kayak selang sinar pe disediakan ngolong sapa pe sing wisu aja lagi wisu di DM sudah wisu. Iya Masya Allah ya, kadang-kadang manusia gitu. DM ternyata itu ya perlu ini ya, perlu dibahasakan dengan halus itu loh. DM nek wong sandene bojone sampean di DM bek rasa. Itu kan ini ya. Itu seperti itu. Dan berikutnya adalah au warasa mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf, mewariskan Al-Quran di masjid-masjid, di rumah, atau untuk orang muslimin yang tidak punya. Tapi kayak gini, kalau menurut hemat kami untuk terkait masalah poin ini, kalau di masjid ini Quran kan orang kurang, sing kurang wonge kok. Al-Qurannya kayak sing maca Al-Quran sing langka. Masalahnya kan gitu. Kalau suatu saat kita belikan Al-Quran 50 di satu masjid, jamaah sing maca Quran bila jajar 10, sisa 40. Iya kan ya, artinya kalau seperti ini berarti sisi manfaatnya berkurang. Maka kalau panjenengan mau membelikan mushaf, jangan cari daerah-daerah yang kira-kira memang dia yaitu masih minim. Contohnya kan yang luar Jawa, Papua, daerah Irian yang notabene itu bekas mu'alaf, kemudian membangun masjid baru, itu baru kemudian jenengan belikan. Atau bisa diganti, kalau seandainya kemudian di tempat-tempat daerah kita mushaf tidak kurang, atau mungkin buku atau kitab yang kira-kira bermanfaat untuk banyak kaum muslimin. Contohnya nang pondok-pondok atau buku singgung ngaji, Masya Allah, kita termasuk amalan yang berpahala, yang berpahala besar. Bahkan pahalanya itu sekalipun kita meninggal, tetap manfaat. Kira-kira dewek dressing di siki biski burung anak. Yang berikutnya adalah autaro kawaladan, atau dia meninggalkan anak.
Mulanya anaknya sing akeh, kalimatnya meninggalkan anak nang kene. Atau kemudian panjenengan meninggalkan anak di mana anak itu yastaghfirulahu, senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk Anda ba'da mautihi, setelah dia itu meninggal. Bayang nek sampean dua anak 50 doa kabeh. Wah, ning jenengannya, nek kebetulan iki 50 nek doa kabeh, nek 50 nakal kabeh kiamat. Weh, jenengan kok ngomong bojone ayo Pak, program apa sih? Anak soleh ba'da mautihi. Gitu. Gue nyetak generasi yang nanti bisa mendoakan kita setelah kita meninggal. Ya kira-kira iku anak edek sih dia emang diwarai bener-bener. Karena kan yang kita harapkan hanya itu. Sampai misalnya butuh transferan yang sudah wis nang kana. Kemudian berikutnya kemudian di sini.